menjelaskan mengenai materi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhtarino Amirullah, NIM 1862168. Nama saya Ufi Novi Maslaha, NIM 1962008. Nama saya Lisa Ayuni, NIM 1962016. Nama saya Nadia Sasabila, NIM 1962198. Sebelum menjelaskan mengenai apa itu etika perilaku, kita harus mengetahui apa itu etika, apa itu kode etik, dan apa itu bisnis. Etika adalah cabang dari filsafat yang menyelidiki penilaian normatif tentang apakah perilaku ini benar atau apa yang seharusnya dilakukan. Etika juga merupakan pembelajaran norma-norma, nilai-nilai yang berkaitan dengan salah dan benar, baik dan buruk, seperti yang harus kita lakukan dan tindakan apa yang harus kita hindari. Sedangkan kode etik adalah suatu aturan yang tertulis sistematik yang menggambarkan mengenai etika, prinsip-prinsip moral yang serta ketika dibutuhkan bisa difungsikan sebagai alat hukum untuk kode etik. Sedangkan bisnis adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar mungkin dengan pengorbanan yang sekecil-kecil mungkin, sekecilnya. Di dalam bagian ini ada teori-teori, dilema etika, kendala pribadi maupun organisasi yang membentuk proses pengambilan keputusan yang etis dan akan mengakibatkan suatu perilaku. Bisnis yang kita ketahui adalah tindakan untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengorbankan dengan sekecil-kecilnya. Nah, apabila tidak menguntungkan, maka bisnis akan berhenti atau tutup. Serta segala pertanyaan tentang apa yang sesuai dan tidak sesuai dengan perilaku bisnis diperdebatkan. Akibatnya tujuan utama dari perusahaan mencari keuntungan adalah untuk tetap bertahan dalam bisnis tersebut. Banyak yang dilakukan. Laba atau rugi itu adalah konsekuensi dari melakukan bisnis, baik atau buruknya. Contohnya, John DeLorean, pendiri DeLorean Motor Car Company, sangat berkomitmen untuk perusahaan sehingga ia berusaha menjual kokain secara ilegal untuk mendapatkan uang tunai yang diberlakukan untuk menjaga agar perusahaan stabil. Ada berbagai tindakan-tindakan loyalitas lain yang sesat bagi perusahaan. Walaupun demikian, kendala pribadi yang paling penting mungkin adalah ketidakdewasaan etika. Seperti itu. Sedangkan menurut Corel, bisnis harus bertanggung jawab secara etika dan sosial. Bisnis beroperasi di dalam masyarakat dan merupakan norma-norma masyarakat lainnya. Sebaliknya, beberapa orang akan berpendapat bahwa menjadi layak secara ekonomi dan mematuhi hukum merupakan dua tanggung jawab bisnis. Mematuhi hukum dan layak secara ekonomi. Nah, dalam mematuhi merupakan dua tanggung jawab bisnis ini dan bahwa etika tidak ada hubungannya dengan bisnis. Mengapa menurut Corel tersebut? Etika dalam berbisnis memang merupakan suatu hal yang bertolak belakang menurut Corel. Dikarenakan kita ketahui bahwa bisnis merupakan suatu kegiatan yang menguntungkan tadi sebesarnya dengan mengorbankan sekecilnya. Sedangkan etika suatu tindakan yang berkaitan moral yang memiliki nilai-nilai sosial yang berkaitan dengan kemanusiaan. Dari dua kegiatan tersebut kita harus memiliki suatu kesiapan untuk menerima atau mengorbankan suatu nilai agar dapat berjalan secara berkesinambungan. Dengan kata lain, dalam bisnis kita harus dapat mengorbankan keuntungan kita untuk membangun suatu kerjasama dan lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Maka etika dalam bisnis berdasarkan etika dan bisnis berbicara baik dan buruk dalam melakukan bisnis dan cara-cara yang tepat dalam melakukan bisnis tanpa merugikan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Nanti akan dijelaskan di bab selanjutnya dengan prinsip-prinsip bisnis tersebut. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kepentingan pribadi dan ekonomi, kemudian yang kedua yaitu etika bisnis dan hukum. Kepentingan pribadi dan ekonomi.
Kepentingan pribadi adalah motivasi untuk pembagian tugas dan kerjasama dalam pembagian tugas berarti bahwa semakin baik dan semakin banyak produk yang dapat diberikan kepada masyarakat dengan cara yang efisien dan efektif. Adam Smith berpendapat bahwa kepentingan pribadi mengarah pada kerjasama ekonomi. Ia mengamati bahwa pembeli dan penjual tertarik untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Pembeli ingin mendapatkan kepuasan atau utilitas yang relatif besar dari pembelian konsumen mereka. Penjual pun juga ingin mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin yang diperoleh dari transaksi tersebut. Pembeli dan penjual bernegosiasi menuju keseimbangan. Jika penjual menetapkan harga terlalu tinggi, tidak ada yang akan membeli produk tersebut. Jika harga terlalu rendah, konsumen akan lebih dari sekadar bersedia untuk membeli produk. Jadi, kepentingan pribadi adalah kepentingan yang memiliki arti sebagai konsekuensi yang tidak terduga dalam meningkatkan kesejahteraan sosial semua orang. Etika bisnis dan hukum. Bisnis, etika, dan hukum dapat dilihat sebagai 3 lingkaran yang saling memotong dalam diagram Venn. Area 1 merupakan aspek kegiatan usaha yang tidak tercakup oleh hukum atau etika. Contohnya yaitu di Amerika Utara, aset disajikan pada sisi kiri neraca, sedangkan kewajiban dan ekuitas pemilik berada di sebelah kanan. Area 2 mencakup hukum yang tidak berhubungan dengan etika atau bisnis. Contohnya yaitu mengemudi di sisi kanan jalan adalah hukum kenyamanan sehingga orang tidak bersinggungan satu sama lain. Di Australia dan Inggris, hukum tersebut dibalik. Area 3 merupakan etika pelanggaran yang tidak berhubungan dengan bisnis dan tidak ilegal. Contohnya yaitu berbohong atau menipu pasangan. Area 4 mewakili berbagai hukum dan peraturan yang harus diikuti perusahaan. Contohnya yaitu undang-undang yang disahkan oleh pemerintah, lembaga-lembaga regulator, asosiasi profesional, dan sejenisnya. Area 5 yang utama adalah larangan terhadap pembunuhan. Area 6 yaitu tumpang tindih antara aktivitas bisnis dan norma-norma etika. Area ke-7 yaitu perpotongan hukum, etika, dan bisnis biasanya hanya menjadi masalah jika hukum mengatasi satu hal sedangkan etika mengatasi sebaliknya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori etika, kemudian teleologi, utilitarianisme, dan juga konsekuensialisme. Teori-teori etika ada 6. Yang pertama yakni egoisme. Menurut Russell, ada 2 konsep yang berhubungan dengan egoisme, yaitu egoisme psikologi dan juga egoisme etis. Egoisme psikologi merupakan suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan yang berkutat dalam diri sendiri. Dalam teori ini tidak ada tindakan yang bersifat altruisme. Altruisme sendiri merupakan suatu tindakan yang peduli pada orang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan egoisme etis merupakan tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. Teori yang kedua adalah utilitarianisme. Dalam teori ini dijelaskan bahwa suatu tindakan atau perbuatan akan baik jika membawa manfaat, tetapi manfaat harus menyangkut bukan hanya 1 atau 2 orang, melainkan masyarakat secara keseluruhan. Begitu juga sebaliknya, perbuatan jahat atau buruk merupakan hal yang tidak bermanfaat, karena baik buruknya perbuatan atau tindakan akan ditentukan dari segi manfaat, kegunaan, dan juga keuntungannya. Contohnya, seperti industri rokok, membantu kemajuan olahraga dengan menggelontorkan dana sebanyak-banyaknya. Tetapi, berharap para pecinta olahraga ini menjadi perokok aktif maupun pasif. Dapat disimpulkan bahwa membantu yang dilakukan dalam hal ini adalah berdasarkan keterpautan kepentingan diri sendiri. Yang ketiga yakni teori deontologi. Teori deontologi menjelaskan bahwa konsekuensi suatu tindakan tidak boleh menjadi pertimbangan untuk menilai etis atau tidaknya suatu tindakan.
deontologi menekankan bahwa perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya. Dalam arti kita tidak boleh berbuat jahat agar mendapatkan hasil yang baik. Contohnya, misalnya kita tidak boleh mencuri, mencelakai orang lain dalam perbuatan maupun perkataan, berdusta untuk membantu orang lain, karena dalam teori deontologi kewajiban itu tidak bisa ditawar karena merupakan suatu keharusan. Yang keempat yaitu teori hak. Teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena hak berkaitan dengan kewajiban. Teori hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Contohnya, kaum kapitalis memandang kebebasan adalah suatu kebutuhan bagi individu untuk menciptakan keserasian antara diri sendiri dan masyarakat. Oleh sebab itu, kebebasan adalah suatu kekuatan pendorong bagi produksi karena ia benar-benar menjadi hak manusia yang menggambarkan kehormatan manusia. Yang keenam yakni teori etika teonom. Sebagaimana dianut oleh semua penganut agama di dunia bahwa ada tujuan akhir yang ingin dicapai oleh umat manusia selain tujuan yang bersifat duniawi, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan surgawi. Teori etika teonom dilandasi oleh filsafat Kristen yang mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungan dengan kehendak Allah. Perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Allah, dan perilaku manusia dianggap tidak baik bila tidak mengikuti aturan atau perintah Allah sebagaimana dituangkan dalam kitab suci. Teleologi, utilitarianisme, dan konsekuensialisme. Teleologi merupakan sebuah studi tentang gejala-gejala yang memperlihatkan keteraturan, rancangan, tujuan, akhir, maksud, kecenderungan, sasaran, arah, dan bagaimana hal-hal tersebut dicapai dalam suatu proses perkembangan. Contoh dari etika teleologi sendiri, yakni setiap agama mempunyai Tuhan dan kepercayaannya masing-masing yang berbeda-beda, dan karena itu aturan yang ada di setiap agama pun berbeda-beda. Utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan juga menguntungkan. Konsekuensialisme merupakan suatu aliran dalam filsafat etik yang menekankan bahwa kebenaran suatu tindakan haruslah dinilai dari akibat atau konsekuensi perbuatan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori deontologi serta keadilan dan kewajiban. Yang pertama-tama, etika bisa disebut sebagai suatu cara, suatu ilmu, dan suatu standar moral. Deontologi adalah suatu tindakan yang dibenarkan secara etika meskipun tidak menghasilkan keuntungan besar atas kebaikan terhadap suatu kejahatan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa etika adalah suatu cara, suatu ilmu, dan standar moral, serta deontologi adalah tindakan yang dapat dibenarkan secara etika meskipun tidak menghasilkan keuntungan bersih atas kebaikan terhadap kejahatan. Jadi, etika deontologi adalah cara yang lebih menekankan pada perbuatan yang tidak dihalalkan karena tujuannya, namun tindakan yang dapat dibenarkan secara etika. Maksudnya ini, kita tidak pernah boleh melakukan sesuatu yang jahat supaya dapat dihasilkan sesuatu yang baik. Keadilan dan kewajiban. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan di sini diartikan sebagai titik tengah di antara kedua ujung yang terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri dari suatu masalah. Sedangkan kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan, sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, bahwa keadilan terbagi menjadi dua, yaitu 1. Keadilan prosedural untuk menentukan alokasi yang berfokus pada bagaimana keadilan diberikan, di mana aspek utamanya yang adil adalah prosedurnya yang adil dan transparan. Keadilan ini merupakan karakteristik blind justice, keadilan yang tidak pandang bulu. Yang kedua, keadilan distributif, alokasi sebenarnya, di mana suatu hal yang setara harus diperlakukan sama
dan suatu hal yang tidak setara harus diperlakukan berbeda sesuai dengan proporsi perbedaan relevan di antara mereka. Kemudian, untuk kewajibannya, saya menyimpulkan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan karena merupakan suatu tanggung jawab. Masalah-masalah yang berkaitan dengan keadilan dan kewajiban. Yang pertama, keadilan distributif yang berkaitan dengan distribusi yang adil atas keuntungan dan beban dalam masyarakat. Untuk masalah yang kedua, berkaitan tentang keadilan prosedural yang meliputi dua hal, keadilan retributif dan keadilan kompensasi. Keadilan retributif mengacu pada pemberlakuan hukuman yang adil pada pihak-pihak yang melakukan kesalahan. Kedua, keadilan kompensasi. Keadilan kompensasi berkaitan dengan cara yang adil dalam memberikan kompensasi pada seseorang atas kerugian yang mereka alami akibat perubahan orang.